Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari kelompok 2, di mana anggota anggota untuk kelompok 2 terdiri dari Bapak Adam, kemudian Ibu Fitri, dan saya sendiri, Novi. Next. Oke, baiklah. Nah, di sini kami akan membahas mengenai tugas akhir, di mana di sini kita akan menentukan atau memberikan hasil dari business understanding, di mana latar belakangnya itu mengenai sebuah universitas. Di sini kita sebut universitasnya X. Nah, di mana di sini untuk melakukan pencatatan data yang berhubungan dengan data akademik, di mana data akademik ini nantinya akan dicatat mulai dari calon mahasiswa sampai nanti mahasiswa itu sudah menjadi alumni. Nah, data yang tersimpan di akademik itu terdiri dari data pendaftaran calon mahasiswa, kemudian data rencana studi, kemudian yang ketiga data hasil studi dan data-data lainnya. Next. Nah, dari sini kami memiliki rencana strategi di mana untuk tugas akhir ini, studi kasus yang kita tentukan itu untuk mencapai atau untuk menentukan dari proses pembuatan atau penentuan dari akreditasi perguruan tinggi, di mana di sini sangat dibutuhkan sekali untuk tinggi. Adapun standar mahasiswa dan alumni ini akan memiliki beberapa poin, diantaranya yaitu pencapaian prestasi mahasiswa, kemudian yang kedua adalah jumlah pendaftar per tahun, yang ketiga adalah jumlah mahasiswa aktif, yang keempat tingkat kelulusan tepat waktu, kemudian yang kelima jumlah alumni yang bekerja dengan masa tunggu tertentu, dan lainnya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa universitas yang kita jadikan studi kasus ini memiliki sistem informasi akademi yang lengkap. Oke, next. Nah, untuk memulai dalam proses tugas akhir ini, kita mengidentifikasikan permasalahan bisnisnya, di mana di sini kita tentukan masalahnya. Yang pertama adalah kita akan memprediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa, kemudian memprediksi tingkat DO mahasiswa, kemudian memprediksi jumlah alumni yang bekerja dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, dan juga memprediksi kesesuaian antara program studi terhadap pekerjaan yang didapat oleh alumni. Oke, next. Nah, di sini kita setelah kita identifikasi masalah, kemudian kita menemukan beberapa solusi ya dari perspektif bisnis. Di sini kita punya 4 permasalahan, empat masalah. Yang pertama adalah menganalisis korelasi, kemudian regression, kemudian yang di sini selanjutnya adalah memprediksi kelulusan tepat waktu. Kemudian di sini juga memprediksi apakah seorang mahasiswa akan DO atau tidak dari program studinya. Nah, di sini kami kelompok 2. Oke, mungkin masalah yang ketiga di sini adalah meningkatkan kecepatan alumni dalam mendapatkan pekerjaan, yang di sini akan ditentukan dengan menganalisis korelasi, kemudian juga analisis regression-nya untuk memprediksi jumlah bulan yang dibutuhkan alumni untuk mendapat pekerjaan. Kemudian yang masalah keempat di sini kita menentukan memprediksi seorang alumni untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan program studi. Nah, di sini kita untuk solusi sebenarnya ada 4 masalah, cuman kami di sini hanya membahas atau menyelesaikan 2 permasalahan saja. Oke, next. Oke. Mungkin boleh di-back untuk data understanding. Nah, untuk data understanding ini akan dibahas oleh Ibu Fitri. Silakan Ibu Fitri. Untuk data understanding, data ini membahas perihal sumber data, telah data secara manual, telah statistik data, dan kesimpulan kualitas data pada tahap understanding. Sumber data yang dipakai adalah berbentuk DBMS, MySQL yang dimiliki oleh Universitas X, kemudian yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu database penerimaan mahasiswa baru, akademik, dan tracer study. Karena dibatasi secara IT policy, maka yang akan diambil adalah sampel data saja yang berbentuk file CSV. Next.
perihal data tadi, data mahasiswa tersebut yang sudah menjadi alumni dan alumnus dari Universitas X agar record data untuk ketiga database tersebut sudah kemungkinan terisi, makanya dipilih data tersebut. Berbentuk CSV dengan informasi umum bisa dilihat seperti ini. Next, ini kalau display datanya berdasarkan tipe, kemudian head dan tail-nya dari data yang dipilih. Untuk interpretasi data, beberapa di sini yang bisa disebutkan, misalnya ID menjelaskan nomor urut data, NIM itu adalah NIM mahasiswa tersebut, nama itu nama mahasiswa, prodi itu adalah program studi mahasiswa tersebut. Next. Kalau dilakukan telaah statistik, di sini jumlah data yang dipakai adalah sebanyak 1.600 data. Di sini dari semua atribut bisa ditampilkan, yang selengkapnya bisa dilihat di Jupyter Notebook. Kemudian dilakukan analisis korelasi untuk memilih prediktor, ya. Korelasi antara nilai UN terhadap beberapa atribut seperti ditampilkan secara visualisasi seperti ini. Next. Kalau telah statistik untuk atribut IP, kalau dilihat dari IP semester 1 sampai IP semester 14. Dari telah statistik dan Jupyter Notebook-nya bisa dilihat bahwa data IP per semesternya sudah benar, karena ring data itu sudah berada di nilai 0,0 sampai 4,0. Kalau bisa dilihat di situ ada mean, standard deviation, minimumnya, kemudian Q1, Q2, Q3, gasta, maksimumnya semua berada dalam ring yang dimaksud. Next. Untuk periode data, di sini dipilih data dari tahun 2009 sampai 2017 dengan menggunakan coding seperti ini. Jadi data tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa kemungkinan besar sudah menjadi alumni atau alumnus. Next. Kalau dilihat di sini berdasarkan visualisasi, kalau jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan asal dari yang paling besar adalah jurusan IPA dan dilanjutkan oleh IPS, dan sedikit sekali persentase untuk jurusan bahasa dan kejuruan lainnya yang memungkinkan nanti akan adanya missing data. Kemudian untuk nilai UN juga di sini telaah missing datanya, kalau dilihat di sini karena ada telaah missing data maka perlu di pre-processing sebelum dilanjutkan ke tahap pemodelan. Beberapa missing data ini diakibatkan oleh misalnya nih pada data atribut provinsi asal dan atribut lain yang berasal dari database penerimaan mahasiswa baru, diakibatkan sistem penerimaan mahasiswa baru di awal berjalan tidak mewajibkan penggunanya mengisi asal provinsi, sehingga adanya missing data terjadi. Oke, next. Jadi dari data understanding yang dijelaskan tadi bisa disimpulkan mengenai kualitas data. Jadi yang pertama kita perlu pengolahan missing data yang baik tadi, kemudian perlu adanya normalisasi nilai UN, dan diperlukan adanya data pre-processing. Untuk bahasan berikutnya saya persilakan ke Pak Adam. Baik, di tahap data preparation atau di data persiapan data, kita melakukan perbaikan-perbaikan data dari tadi apa yang sudah kita telaah di data understanding. Nah, yang pertama seperti yang disebutkan oleh Bu Fitri bahwa kita hanya bisa menggunakan sampel data dari database atau DBMS-nya. Kami menggunakan query bisa terlihat di sini, sehingga menghasilkan sebuah file CSV yang tadi terbentuk. Kemudian tadi kalau kita telaah juga terdapat beberapa permasalahan di missing data dan lain-lain. Contoh seperti missing data pada nilai UN, ini kita isi dengan imputasi 0, jadi kita isi 0 saja kalau yang tidak teridentifikasi nilai UN-nya. Kemudian untuk mengisi missing data pada fitur SMA atau SMK atau pada atribut SMA SMK, kita pakai imputasi modus, jadi nilai terbanyak yang kita pakai, karena memang kecenderungan dari mahasiswa atau calon mahasiswa yang masuk ke dalam universitas tersebut berasal dari SMA. Jadi kita pakai imputasi modus saja. Kemudian di missing data IP, nah karena IP ini kan memang menarik ya, kita pakai IP dari semester 1 sampai semester 14, tapi kan mahasiswa yang normal itu hanya punya IP dari semester 1 sampai semester 8. Berarti kan dari semester 8 ke atas itu akan banyak data yang sifatnya missing. Nah di sini kita pakai imputasi MEAN, dan memang juga tidak perlu ditakutkan karena memang nanti kita hanya akan ambil IP dari semester 1 sampai IP semester 8 ketika nanti menseleksi fitur di tahapan berikutnya.
Untuk yang lain sebetulnya mirip-mirip, jadi kami tidak akan menjelaskan secara rinci, nanti bisa dilihat aja langsung di Jupyter Notebook, seperti itu. Kemudian selain missing data, kita melakukan fitur engineering, karena ada beberapa hal yang kita harus bentuk yang tidak ada di dalam data. Tapi kita membentuknya ya berdasarkan dari data yang sudah ada. Contoh, misalkan jurusan asal dari seorang calon mahasiswa, itu tertulis ada banyak sekali sebaran nilainya, dan tadi Bu Fitri sudah membahas masalah data di jurusan asal bahasa itu terlalu sedikit. Nah, akhirnya kami melakukan summarisasi menggunakan one hot encoding, di mana kita menggunakan hanya 2 data saja, yaitu IPA dan non-IPA. Di mana data IPA dan non-IPA ini nantinya akan di one hot encoding, sehingga nanti akan memiliki tampilan seperti ini. Jadi ketika seorang siswa itu, sebentar saya kata sedikit. Nah, misalkan seorang siswanya itu berasal dari jurusan asalnya IPA, ya dia akan bernilai 1, sementara non-IPA-nya bernilai 0. Kebalikannya kalau berdasarkan dari selain IPA atau non-IPA, nah itu bernilai 1-nya ada di non-IPA. Itu yang kita sebut dengan one hot encoding. Selebihnya juga kita melakukan salah satunya ada yang berupa integer encoding. Di integer encoding ini contoh untuk NLULUS. NLULUS itu semula di tahap data understanding itu bernilai jumlah tahun yang dibutuhkan untuk seorang mahasiswa itu lulus. Nah, kita melihatnya kan cukup butuhnya hanya lulus tepat waktu atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita bentuk integer encoding, di mana kalau yang lulus tepat waktu diberikan nilai 1, dan yang tidak lulus tepat waktu atau lebih dari 4 tahun itu kita berikan angka 0 untuk mempermudah nanti proses modelingnya. Dan seterusnya ini akan mirip-mirip. Kemudian setelah kita buat fiturnya, ada fitur buatan, kita seleksi fiturnya. Nah, contoh seleksi fitur apa yang kita lakukan? Nah, yang menarik di sini ada nilai UN. Nilai UN itu tadinya kita mau normalisasi, tapi sayangnya kita tidak mendapatkan informasi perihal rentang nilai UN setiap tahunnya, karena ternyata setiap tahunnya nilai UN itu punya rentang yang berbeda-beda. Ya, namun sayangnya memang kita nggak punya informasinya, sehingga kita putuskan untuk tidak menggunakan nilai UN seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang dihilangkan di sini gitu ya. Contoh untuk tahun masuk kita hanya menggunakan tahun dari 2010 ke 2017 karena ada beberapa hal yang kita sampaikan di Jupyter Notebook. Nah, setelah kita melakukan seleksi fitur berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk juga jenis data dan segala macam, barulah kita membentuk dataset. Yang pertama kita membentuk dataset untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa itu akan lulus tepat waktu atau tidak. Kita hanya memilih beberapa fitur di sini. Kemudian kita juga membentuk dataset untuk memprediksi apakah seorang alumni itu kerja sesuai prodinya atau tidak. Tapi di sini juga kita punya apakah waktu tunggu kerjanya itu sesuai atau tidak, cuma kita tidak gunakan karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi bahwa problem atau masalah yang kita angkat cuma 2 saja untuk di tugas akhir kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pemodelan, kita cek ulang kembali kualitas datanya. Sudah terlihat di sini bahwa missing data sudah tidak ada. Kemudian juga kita lihat korelasinya, di sini sudah jauh lebih baik. Ya, kita bisa melihat seluruh gambaran korelasi dari seluruh atribut yang kita gunakan, karena semua atribut sudah bernilai numerik di sini. Nah, berikutnya berarti data sudah siap untuk kita modelkan dan kita evaluasi akurasinya seperti itu. Nah, kita akan melakukan 2 task analisis. Task analisis yang pertama adalah prediksi kelulusan tepat waktu, dan task analisis yang kedua adalah prediksi kesesuaian bidang kerja dengan program studinya. Untuk task analisis prediksi kelulusan tepat waktu akan dibawakan oleh Bu Fitri dan Bu Novi. Silakan. Terima kasih, Pak Adam. Untuk pemodelan dan evaluasi, task analisis untuk prediksi kelulusan tepat waktu menggunakan 6 metode. Pertama decision tree, kedua KNN, ketiga logistic regression, keempat naive bias, kelima adalah SPM, dan keenam adalah ADABUS. Yang pertama kita lihat dulu untuk decision tree. Data untuk prediksi kelulusan tepat waktu ini dibagi menjadi 2, semuanya ada data training dan juga ada data uji. Kemudian ada tuning parameter, pertama untuk decision tree, diperoleh akurasi untuk decision tree itu adalah 0,837 dengan output visualisasinya seperti ini untuk decision tree.
Kemudian yang berikutnya, yang kedua untuk KNN, untuk prediksi kelulusan tepat waktu, sama datanya tetap dibagi training dan uji. Kemudian tuning parameternya juga ada, diperoleh akurasi dengan nearest neighbor itu sebesar 0,905. Kemudian yang ketiga untuk metode logistic regression, dengan data training dan data uji serta tuning parameter diperoleh akurasi untuk logistic regression adalah sebesar 0,880. Untuk metode berikutnya saya persilahkan ke Ibu Novi, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Di sini saya akan melanjutkan untuk pemodelan dan evaluasi metode-metode yang digunakan. Nah, untuk metode yang keempat ini adalah naive Bayes, yaitu untuk memprediksi kelulusan tepat waktu, di mana kita akan membentuk data training dan juga data testing. Kemudian setelah itu kita tuning parameter, dan juga di sini kita ketahui bahwa akurasi terbaiknya adalah 0,87. Nah, kemudian untuk metode yang kelima, yaitu SPM, prediksi kelulusan tepat waktu, kita bentuk data training dan data tesnya, kemudian parameter tuningnya. Nah, kemudian di sini untuk akurasi terbaik yang didapatkan adalah 0,86. Nah, kemudian metode terakhir yaitu ada BOS. Ya, ada BOS di sini kita bentuk data training dan data tesnya juga, kemudian parameter tuningnya. Nah, di sini kita temukan bahwa akurasi terbaiknya adalah 0,84. Nah, mungkin selanjutnya silakan Pak Adam untuk melanjutkan penjelasan. Oke, dari 6 metode yang sudah kami coba, maka kami mengambil kesimpulan bahwa metode dengan akurasi tertinggi ada di KNN, dengan akurasinya sebesar 0,905, atau bisa kita bulatkan ke 0,91. Walaupun memang KNN seperti kita tahu menggunakan komputasi yang mahal, dengan cukup banyak waktu yang harus dihabiskan dan sumber daya yang dihabiskan, akan tetapi memang di dalam kasus ini memang paling tertingginya adalah k-nearest neighbor. Nah, untuk tes analisis yang kedua, yaitu untuk memprediksi apakah seorang alumni akan bekerja sesuai dengan program studinya atau tidak. Nah, kami juga menggunakan teknik yang mirip seperti tadi ketika memprediksi kelulusan tepat waktu. Kami pun menggunakan 6 metode, mulai dari decision tree sampai nanti ada boost, dan kita masing-masing juga lakukan tuning parameter untuk bisa meningkatkan jumlah akurasi yang didapatkan. Mekanismenya pun sama, kita menggunakan pembagian data training, data test, untuk nanti kita masukkan ke pemodelannya, kemudian kita lakukan tuning untuk mencari parameter-parameter dari setiap metode yang paling optimumnya seperti apa, lalu kita masukkan ke dalam si algoritma itu dari hasil tuning parameter. Kita gunakan tuning parameter yang terpilih di tuning parameter ke dalam si algoritmanya, kemudian hasilnya akan keluar seperti ini dan ada akurasinya. Nah, itu kita lakukan sampai nanti ke ada boost. Saya speed up saja, sehingga kesimpulannya tetap yang terbaik adalah KNN di dalam kasus ini, yang memiliki tingkat akurasi sampai 0,903 atau 90%, seperti itu. Untuk tahap terakhir, yaitu deployment ke dalam website menggunakan Heroku, kami tidak sempat mengerjakan karena kami bertiga ternyata di 3 minggu terakhir ini mempunyai tugas di kampus masing-masing yang tidak bisa kami tinggalkan dan dilakukan secara full selama hampir sehari full, ya, 12 jam, jadi kami tidak bisa mengerjakan kembali. Mohon maaf untuk kekurangan yang kami lakukan. Akan tetapi ini yang bisa kami lakukan, kami sudah berusaha untuk mencoba seluruh metode dan algoritma, kemudian juga mencoba tuning parameter dan seterusnya, lalu juga kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan business understanding di awal. Sehingga kesimpulan akhir yang bisa kita dapatkan, apakah mungkin kita menggunakan konsep data science untuk menebak atau memprediksi apakah seorang alumni itu akan bekerja sesuai dengan prodinya atau tidak, dan juga bisa memprediksi apakah mahasiswa itu akan lulus tepat waktu atau tidak. Jawabannya bisa, karena tingkat akurasi dari hasil prediksinya pun cukup tinggi, sehingga bisa kita percaya menjadi sebuah model yang nantinya bisa digunakan oleh Universitas X ini. Oke, paling hanya itu yang bisa kita jelaskan kepada Bapak Ibu pemeriksa tugas akhir ini. Akhir kata, kami mohon maaf untuk segala kekurangan kami. Terima kasih banyak untuk segala pelatihan yang diberikan selama ini. Terima kasih dari kami kelompok 2 dari kelas ITB 05. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.